Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kuasa salib Kristus memberi kemenangan. Alkitab menulis tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari neraka dengan usahanya sendiri. Semua perbuatan baik dan ritual-ritual ibadah keagamaan tidak menjamin orang diselamatkan dan masuk sorga. Tetapi dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus yang berkorban di kayu salib, kita diselamatkan. 1 Petrus 3 ayat 18 saudaraku berkata, 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Yesus membawa kita kepada Allah. Ia atau Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin saudaraku. Jadi Kristus yang tidak berdosa telah mati di kayu salib untuk menanggung saudara semua dosa manusia, supaya Yesus dapat menyelamatkan dan membawa kita orang-orang berdosa kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya oleh Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Inilah kuasa salib Kristus bagi kita orang-orang yang berdosa supaya diselamatkan. Dan pada saat ini saudaraku, kita akan belajar 3 kebenaran bahwa kuasa salib Kristus dapat menyelamatkan kita orang-orang berdosa bila kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang pertama, kuasa salib Kristus menyelamatkan kita dari upah dosa. Roma 6 ayat 23 saudaraku, ayat yang terkenal berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut saudara, kehidupan di neraka atau mati kekal di neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pastinya di sorga saudaraku ya. Upah dosa ini adalah maut, kematian kekal di neraka. Tetapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib, kita yang percaya saudara dosanya diampuni, mempunyai pengharapan diselamatkan dari maut, dari hukuman neraka kekal. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 berkata, ia sendiri atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin saudaraku. Jadi kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib telah menyelamatkan kita dari upah dosa. Karena firman Tuhan berkata, kita harus hidup untuk kebenaran. Jadi saudara, jangan lagi kita hidup seperti domba yang sesat. Kita harus kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran kalau kita sudah memperoleh keselamatan. Dan kebenaran yang kedua saudara, kuasa salib Kristus menghancurkan kuasa iblis. Wah, ini penting sekali, harus kita ketahui saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi tujuan daripada iblis yang jahat saudara, iblis setan yang jahat adalah ingin mencuri dan menghancurkan hidup kita. Bahkan ingin membunuh dan membinasakan kita. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memberikan kehidupan yang dipenuhi dengan berkat, kelimpahan, keselamatan, damai sejahtera saudara di dalam Yesus Kristus. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Karena itu saudaraku, kita yang percaya ini harus tunduk kepada Allah, supaya bisa lawan iblis dan iblis akan lari daripada kita. Kita harus setia, saudara, mendekat kepada Allah. Jangan hidup dalam dosa, jangan mendua hati, supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, sehingga kita, saudaraku, bisa mengusir iblis, menghancurkan kuasa iblis dengan kuasa Tuhan Yesus, salib Kristus. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, wah, berkat Tuhan luar biasa, saudaraku, bahwa kuasa salib Kristus membebaskan kita dari keinginan dunia. Apakah keinginan dunia itu, saudaraku? 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 mencatat, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, saat kita menyadari begitu besar pengorbanan kasih Kristus di kayu salib, kasih kita kepada Allah Bapa, saudaraku, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus akan semakin besar, bertambah. Maka inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menang melawan keinginan-keinginan dunia yang sangat menggoda, saudara. Dengan kuasa salib Kristus yang memenuhi kita, karena kita mengasihi Kristus, kita dapat menang melawan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudaraku, yang menjauhkan kita dari Bapa di sorga. Puji Tuhan. Jadi marilah, saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, kita semakin mengasihinya, saudaraku. Kita semakin menyayangi Tuhan karena kasih-Nya besar. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menang melawan keinginan-keinginan dunia, keangkuhan hidup, dan keinginan mata, keinginan hawa nafsu. Kita kalahkan dalam nama Yesus karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudara, kuasa salib Kristus yang dapat menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Yang pertama, kuasa salib Kristus menyelamatkan kita dari upah dosa. Yang kedua, kuasa salib Kristus menghancurkan kuasa iblis. Kita bisa menang melawan iblis, saudaraku. Dan yang ketiga, kuasa salib Kristus membebaskan kita dari keinginan dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 24, saya bacakan lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa salib yang sudah menyelamatkan kami. Kuasa salib yang memberikan kepada kami kuasa untuk menang melawan iblis, setan yang jahat. Dan kuasa salib bisa membuat kami menang melawan keinginan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.